Kepemimpinan Video 4. Hukum navigasi. Siapapun dapat mengemudikan kapalnya, namun hanya pemimpinlah yang dapat menentukan arahnya. Ilustrasi hukum navigasi. Pada tahun 1911, dua kelompok penjelajah memiliki tujuan yang sama untuk jadi orang yang pertama mencapai kutub selatan, tapi dengan strategi dan rute yang berbeda. Salah satu kelompok dipimpin Roald Amundsen dari Norwegia. Ia dengan seksama menentukan arahnya. Sebelum berangkat, Amundsen bersama timnya mempersiapkan rencana secara detail. Ia mempelajari metode kaum Eskimo dan penjelajah Arktik yang berpengalaman, memilih anggota tim yang ahli main ski, mengendalikan anjing, serta ahli di bidang lainnya, lalu melengkapi mereka dengan peralatan yang terbaik. Amundsen dengan seksama mempertimbangkan setiap aspek yang akan terjadi dalam perjalanan. Strateginya dengan kereta luncur yang ditarik anjing-anjing terbaik. Kelompoknya menargetkan jarak tempuh 15 sampai dengan 20 mil dalam 6 jam setiap harinya agar timnya cukup istirahat. Ia menetapkan depot-depotnya di sepanjang rutenya dengan penuh perhitungan. Dengan demikian mereka tidak perlu membawa persediaan atau perlengkapan di sepanjang perjalanan, karena ia menumpuknya di depot-depot tersebut. Akhirnya ia berhasil menjadi yang pertama sampai di kutub selatan dan timnya selamat sampai kembali. Tim penjelajah lainnya dipimpin Robert Falcon Scott, seorang pejabat angkatan laut Inggris. Scott juga merekrut timnya sebagian dari anggota militer. Scott melanggar hukum navigasi. Ia tidak detail dalam menyusun strateginya. Timnya memakai kereta luncur bermesin dan kuda. Di perjalanan mesin keretanya sering rusak. Kudanya pun mati karena tidak tahan dingin. Ia juga kurang memperhatikan peralatan anggotanya, sehingga menderita kedinginan. Kaki lecet juga bengkak. Ditambah semuanya hampir buta karena kacamata salju yang disediakan tidak bagus. Mereka juga kekurangan persediaan dan logistik, apalagi di menit terakhir keberangkatan Scott mengajak satu orang lagi, padahal stok sudah dibatasi. Scott memaksakan keinginannya untuk terus berangkat dengan keadaan yang semakin memprihatinkan. Akhirnya ia sampai di kutub selatan rentang waktu sebulan lebih setelah tim Amundsen sampai di sana. Perjalanan pulangnya mengerikan. Scott dan timnya kelaparan, juga menderita keracunan darah. Namun Scott tidak sanggup menentukan arahnya. Pada akhirnya Scott dan timnya tewas. Kata terakhirnya, "Kami akan mati secara terhormat." Ini menunjukkan bahwa semangat bertahan hidup belum lenyap dari ras kami. Scott punya keberanian, namun kurang dalam kepemimpinan. Pengikut membutuhkan pemimpin yang efektif melakukan navigasi. Jika menghadapi situasi hidup mati, ini sungguh terasa. Banyak orang yang bisa mengendalikan kapalnya, namun seorang pemimpin yang bisa menentukan arah. Itulah hukum navigasi. Para navigator sudah mengantisipasikan perjalanan di depannya. Seorang pemimpin yang baik tetap terfokus. Mengendalikan arah adalah lebih baik ketimbang dikendalikannya. Mereka lebih dari sekadar mengendalikan arah perjalanan, tapi juga mengantisipasi segala kemungkinan terjadi di perjalanan sebelum memulainya. Mereka memiliki visi akan tujuannya, memahami apa syarat untuk sampai ke sana, dan melibatkan kerjasama tim untuk meraih sukses. Seorang pemimpin adalah seorang yang melihat lebih banyak daripada yang dilihat orang lain, yang melihat lebih jauh daripada yang dilihat orang lain, dan melihat sebelum yang lain melihat. Navigator beraksi menurut pengalaman masa lalu dan mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Anda akan berulang-ulang gagal. Itulah mengapa navigator yang efektif mulai dengan pengalaman, tapi tidak berakhir di sana. Namun, seberapa banyak pun Anda belajar dari masa lalu, tak akan pernah cukup untuk masa sekarang. Itulah sebabnya navigator ulung mengumpulkan informasi dari banyak sumber, mendapatkan gagasan dari anggota timnya. Juga bicara kepada orang-orang dalam organisasi untuk mencari tahu apa yang terjadi di tingkat dasar
dan menjalin komunikasi dengan para pemimpin di luar organisasinya yang dapat membimbing mereka. Navigator memeriksa kondisinya sebelum membuat komitmen. Navigator ulung sebelum membuat komitmen bagi dirinya sendiri dan orang lain harus memiliki naluri yang dapat diandalkan, merenungkan, dan memperhitungkan segalanya. Navigator memastikan kesimpulan mereka itu mencerminkan iman serta fakta. Untuk melakukan navigasi, pemimpin harus memiliki sifat positif dan iman. Jika Anda tidak dapat memperhitungkan perjalanan dengan penuh keyakinan, Anda tak akan dapat menjadikannya kenyataan. Pemimpin yang realistis cukup objektif untuk meminimalisasikan ilusi. Mereka mengerti bahwa menipu diri sendiri dapat mengorbankan visi mereka. Terkadang sulit menyeimbangkan optimisme dengan realitas, naluri dengan perencanaan, iman dengan fakta. Namun, itulah syarat agar efektif jadi pemimpin yang memberikan navigasi. Menentukan arah dengan strategi navigasi. Strategi navigasi: tentukan rencana tindakan, paparkan sasaran, sesuaikan prioritas, terangkan pada personil kunci, nantikan reaksi hingga gagasan bisa diterima. Pimpin pelaksanaan, antisipasi timbulnya masalah, ingat pengalaman sukses terdahulu, selalu evaluasi rencana. Hambatan utama terhadap perencanaan yang sukses adalah takut berubah, sikap cuek, ketidakpastian tentang masa depan, dan kurangnya imajinasi. Rahasia hukum navigasi adalah persiapan. Jika persiapan baik, akan membangkitkan kepercayaan orang untuk mengikuti. Bukan besar kecil proyek yang menentukan apakah proyek tersebut didukung atau tidak, berhasil atau tidak, melainkan besar kecilnya sang pemimpin. Sekian, terima kasih. Tunggu video selanjutnya.